haru bercampur bahagia menyelimuti kota Gaza pada Selasa sore waktu setempat. Ribuan warga Palestina tumpah ruah ke jalan-jalan utama menyambut kedatangan pasukan perdamaian asal Indonesia yang tergabung dalam TNI Perdamaian Dunia. Misi mereka jelas, mengawal gencatan senjata antara Palestina dan Israel yang baru saja disepakati di Kairo 2 hari lalu. Sejak pagi, masyarakat Gaza sudah menanti di sekitar gerbang perbatasan Rafah. Anak-anak membawa bendera Indonesia dan Palestina, sementara para ibu menyiapkan roti pita dan kurma sebagai simbol penghormatan. Ketika konvoi kendaraan lapis baja putih dengan bendera merah putih melintas, sorak-sorai pun menggema. Indonesia, Indonesia, terima kasih, teriak warga Gaza dengan penuh emosi. Sebanyak 200 personel TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda Perdamaian tiba dengan pesawat kargo Hercules dan helikopter CN-295 yang mendarat di lapangan udara sementara dekat Khan Yunis. Kontingen ini terdiri dari prajurit dari 3 matra, darat, laut, dan udara, serta tim medis dan insinyur lapangan. Mereka akan bertugas di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan gencatan senjata berjalan sesuai kesepakatan. Komandan Satgas Perdamaian Indonesia untuk Timur Tengah menyatakan dalam konferensi singkat bahwa misi ini bukan sekedar operasi militer, melainkan tugas kemanusiaan dan persaudaraan. Misi penting ini tidak lain adalah dalam rangka menunjukkan eksistensi negara dan bangsa Indonesia di mata dunia. Jadi TNI mengirimkan kru ini adalah untuk ikut serta dalam perdamaian di Timur Tengah dalam misi PBB. Di pusat kota Gaza, ribuan warga berkumpul di alun-alun Palestina untuk menyambut kedatangan pasukan Garuda. Lagu kebangsaan Indonesia Indonesia Raya dikumandangkan oleh paduan suara anak-anak Gaza. Disusul dengan pembacaan doa untuk keselamatan para prajurit TNI. Beberapa prajurit tampak meneteskan air mata saat melihat warga Gaza mengibarkan bendera merah putih dan meneriakkan Allahu Akbar Indonesia. Momen itu menjadi simbol ikatan batin antara dua bangsa yang dipersatukan oleh penderitaan dan empati. Sejak pagi, konvoi TNI yang bergerak menuju pusat kota Gaza mendapat sambutan luar biasa. Di tiap perempatan jalan, warga melambaikan tangan sambil mengucap terima kasih Indonesia dalam bahasa Arab yang terbata-bata. Beberapa orang bahkan menuliskan pesan di tembok-tembok. Indonesia datang bukan untuk mengambil, tapi untuk memberi. TNI juga segera menyiapkan dapur umum di daerah Al-Zaitun, membagikan makanan siap saji kepada ratusan keluarga yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Di malam hari, prajurit bergantian menjaga perbatasan, memastikan tidak ada pelanggaran gencatan senjata dari kedua pihak. Salah satu warga Gaza, Ustadz Mahmud Al-Fayad, yang kini tinggal di tenda pengungsian bersama keluarganya, tak kuasa menahan tangis saat diwawancarai media lokal. Hari-hari pertama misi dijalani dengan kerja keras. Tim medis TNI langsung membuka rumah sakit lapangan di Khan Yunis dan berhasil menangani lebih dari 400 pasien dalam 2 hari. Sebagian besar adalah korban luka sisa perang, anak-anak yang kekurangan gizi, dan perempuan yang trauma. Di sisi lain, tim ZENI membangun sumber air bersih di dekat Beit Lahia, serta memperbaiki jaringan listrik yang hancur akibat serangan udara. Mereka juga mulai membersihkan puing-puing di sekitar sekolah Al-Quds agar proses belajar bisa segera dimulai kembali. Meski situasi relatif tenang, TNI tetap menghadapi tantangan berat. Beberapa wilayah di utara Gaza masih dipenuhi ranjau sisa perang, dan patroli malam harus dilakukan dengan kewaspadaan tinggi. Tim komunikasi TNI terus berkoordinasi dengan pasukan PBB dan pengamat gencatan senjata dari Mesir untuk memastikan tidak ada provokasi yang bisa memicu bentrokan baru. Di sela kesibukan itu, para prajurit juga mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan warga. Mereka bermain bola dengan anak-anak, membantu memperbaiki rumah ibadah, dan ikut menanam pohon zaitun, simbol perdamaian yang kini menjadi harapan baru bagi rakyat Gaza.
Di sepanjang jalan dari perbatasan Rafah menuju Han Yunis, ribuan warga berbaris menyambut konvoi kendaraan lapis baja putih dengan lambang Garuda dan tulisan TNI Peace Force. Anak-anak berdiri di pinggir jalan, membawa bunga dan bendera kecil Palestina dan Indonesia. Para ibu menyiapkan roti pita dan air minum untuk diberikan kepada para prajurit. Seorang bocah laki-laki bernama Bilal berusia 9 tahun berlari mendekati konvoi dan menyerahkan bunga kepada seorang prajurit TNI. "Terima kasih saudara dari Indonesia, kalian datang untuk menjaga kami," katanya polos. Prajurit itu, Sersan Raffi, tersenyum dan menepuk kepala Bilal dengan lembut. "Kami datang untuk melindungimu, nak, jangan takut lagi." Di sisi lain jalan, seorang nenek tua memeluk seorang prajurit wanita dari Korps Wanita Angkatan Darat Kuwait sambil menangis. Ia berulang kali mengucapkan doa dalam bahasa Arab, mendoakan keselamatan bagi seluruh pasukan Indonesia. "Kalian seperti malaikat, kalian datang bukan membawa senjata, tapi membawa kasih." Kontingen Garuda Indonesia ini terdiri dari 200 personel TNI, gabungan dari Matra Darat, Laut, dan Udara, serta didukung oleh dokter, insinyur, dan tenaga teknis kemanusiaan. Mereka dikirim ke Gaza setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui misi pengawasan gencatan senjata antara Israel dan Palestina yang difasilitasi oleh Mesir dan Qatar. Hari-hari berikutnya, TNI mulai menjalankan program pemulihan sipil bersama organisasi kemanusiaan lokal. Mereka membantu membangun kembali sekolah, masjid, dan pusat air bersih.